Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Opi Nabila Rizky, kelas 11 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang gelombang bunyi di bawah bimbingan Ibu Putri Anjila, SPD. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi inti untuk memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metagonitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu gelombang bunyi dan cahaya. Kompetensi dasar yang pertama, menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Yang kedua, melakukan percobaan tentang gelombang bunyi dan cahaya beserta presentasi hasil percobaan. Tujuan dari pembelajaran gelombang bunyi ialah siswa dapat membedakan gelombang berdasarkan frekuensi yang didengar. Kedua, siswa bisa menjelaskan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa bisa menjelaskan peristiwa difraksi gelombang bunyi dalam kehidupannya sehari-hari. Pertemuan pertama kita akan membahas materi pokok yang berisi yang pertama, karakteristik gelombang bunyi, yang kedua, cepat lambat gelombang bunyi, yang ketiga, azas Doppler, yang keempat, fenomena Dawai dan pipa organa, yang ketiga, intensitas dan taraf intensitas. Selanjutnya kita masuk ke materi pembelajaran. Pengertian bunyi dan gelombang bunyi. Bunyi adalah suatu rangsangan yang dirasakan oleh pendengaran. Gelombang bunyi ialah gelombang longitudinal yang terjadi karena adanya rapatan dan lenggangan medium baik gas, cair maupun padat. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik gelombang bunyi. A. Dapat dipantulkan atau refleksi. Bunyi dapat dipantulkan terjadi apabila bunyi mengenai permukaan benda yang keras, seperti permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Contohnya, suara kita yang terdengar lebih keras di dalam gua akibat pemantulan bunyi yang mengenai dinding gua. B. Dapat dibiaskan atau refraksi. Pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Contoh, pada malam hari bunyi petir terdengar lebih keras daripada siang hari karena pembiasan gelombang bunyi. C. Dapat dipadukan atau interferensi. Sampainya dua buah sumber bunyi yang koheren ke telinga kita. Contohnya, dua pengeras suara yang dihubungkan pada sebuah generator sinyal atau alat pembangkit frekuensi audio dapat berfungsi sebagai dua sumber bunyi yang koheren. D. Dapat dilenturkan atau difraksi. Peristiwa pelenturan gelombang bunyi ketika melewati suatu sela sempit. Contohnya, kita dapat mendengar suara orang di ruangan berbeda dan tertutup karena bunyi melewati sela-sela sempit yang bisa dilewati bunyi. Saya akan menjelaskan macam-macam bunyi berdasarkan frekuensi. 1. Infrasonik. Gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi di bawah 20 Hz. Binatang yang bisa mendengar bunyi infrasonik diantaranya anjing, jangkrik, angsa, dan kuda. 2. Audiosonik. Gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang bisa mendengar bunyi audiosonik diantaranya adalah manusia. 3. Ultrasonik. Gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi di atas 20.000 Hz. Binatang yang bisa mendengar bunyi ultrasonik diantaranya adalah kelelawar dan lumba-lumba. Rumus bunyi. Bunyi merambat dengan kecepatan berbeda, bergantung pada medium yang dilaluinya. Secara umum, gelombang bunyi dalam suatu medium menjalar dengan laju. V sama dengan akar modulus kekenyalan medium per kerapatan medium. Pada medium padat, rumusnya misalnya besi, laju bunyi dirumuskan sebagai berikut. Laju gelombang bunyi sama dengan akar modulus ion per massa jenis zat padat. Laju gelombang bunyi dalam zat cair dirumuskan dengan laju gelombang bunyi sama dengan akar modulus Boole per massa jenis fluida. Adapun pada medium gas, misalnya udara, laju bunyi dirumuskan laju gelombang bunyi sama dengan konstanta Laplace, tetapan gas ideal, suhu mutlak gas sama per massa molar gas. Selanjutnya kita masuk ke azas Doppler. Istilah efek Doppler diambil dari nama
nama seorang fisikawan Austria, yaitu Christian Johann Doppler. Efek Doppler adalah peristiwa berubahnya frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar karena adanya perubahan jarak atau jarak relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Dari gambar di atas kita dapat melihat bagaimana azas Doppler. Keterangannya, frekuensi bunyi yang diterima pendengar lebih besar daripada frekuensi sumbernya jika jarak antara sumber dan pendengar semakin dekat atau sebaliknya. Secara matematis, frekuensi yang diterima pendengar memenuhi persamaan. Frekuensi bunyi yang diterima pendengar sama dengan cepat rambat bunyi lebih kurang kecepatan pendengar per cepat rambat bunyi lebih kurang kecepatan sumber bunyi kali frekuensi bunyi yang dipancarkan sumber. Dari persamaan tadi, Fp dan Vs dapat bernilai positif atau negatif dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika sumber bunyi atau pendengar tidak bergerak atau diam, nilai dan selalu sama dengan 0. 2. Nilai positif jika pengamat mendekati sumber. Sebaliknya, bernilai negatif jika pengamat menjauhi sumber. 3. Nilai positif jika sumber menjauhi pengamat. Sebaliknya, bernilai negatif jika sumber mendekati pengamat. Kita masuk fenomena dawai dan pipa organa. Pola gelombang pada dawai atau tali saat terjadi A. Nada dasar, B. Nada dasar pertama, dan C. Nada dasar kedua. Sebagai contoh, lihat gambar di bawah ini. Rumus dawai dan pipa organa. A. Panjang gelombang lambda n sama dengan 2L per n tambah 1. B. Frekuensi nada atau Fn sama dengan V per lambda n sama dengan kurung S tambah 1 kurung V per 2L. C. Cepat rambat bunyi atau V. V sama dengan akar V kali L per M. Nilai N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, yaitu bilangan yang menyatakan nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, dan seterusnya. Menurut Mersenne, frekuensi dawai bergetar tergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama, panjang dawai. Semakin pendek dawai, semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. 2. Tegangan dawai. Semakin tegang dawai, semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. 3. Massa jenis bahan dawai. Semakin besar massa jenis bahan dawai, semakin rendah frekuensi yang dihasilkan. 4. Penampang dawai. Semakin besar luas penampang dawai, semakin rendah frekuensi yang dihasilkan. Pipa organa yaitu contoh resonansi seperti gambar berikut ini. Pola gelombang pada pipa organa terbuka saat terjadi A. Nada dasar, B. Nada dasar pertama, C. Nada dasar kedua. Sebagai contoh, lihat gambar di bawah. Ini adalah contoh dari pipa organa. Gelombang pipa organa. Rumus persamaan dari pipa organa. Yang pertama, panjang gelombang lambda n sama dengan 2L per n tambah 1. Yang kedua, frekuensi nada n sama dengan V per lambda n sama dengan buka kurung n tambah 1 tutup kurung V per 2L. Keterangan L sama dengan panjang pipa. Pada gelombang pipa organa tertutup saat terjadi A. Nada dasar, B. Nada dasar pertama, dan C. Nada dasar kedua. Bisa dilihat dari gambar A, B, dan C. Rumus persamaan dari panjang gelombang tertutup yaitu 1. Panjang gelombang lambda n sama dengan 4L per 2n tambah 1. Yang kedua, frekuensi nada Fn sama dengan V per lambda n sama dengan buka kurung 2n tambah 1 tutup kurung V per L. Taraf intensitas. Perbandingan logaritmik antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran dengan rumus taraf intensitas sama dengan 10 log intensitas per intensitas ambang pendengar. Kita masuk ke contoh soal. Baiklah, kita masuk ke contoh soal pertama tentang gelombang bunyi. Yang pertama, 2
buah senar memiliki panjang dan tegangan yang sama. Senar pertama memiliki luas penumpang 0,64 mm², sedangkan senar kedua memiliki frekuensi 330 Hz. Berapa frekuensi yang dihasilkan senar kedua? Pembahasan. Diketahui F1-nya 330 Hz, A1 sama dengan 1 mm², A2-nya sama dengan 0,64 mm². Ditanya F2. Jawab. Rumusnya F1 per F2 sama dengan akar A1 per akar A2. F1-nya 330 Hz per, yang ditanya F2 sama dengan akar A1-nya 1 per A2 akar 0,64. Jadi kita sederhanakan 330 Hz per F2 sama dengan akar hilang akar menjadi 1, 0, akar 0,4, akar 0,64 menjadi 0,8. Jadi F2-nya sama dengan 330 Hz kali 0,8 sama dengan F2 sama dengan 264 Hz. Jadi hasilnya 264A. Jawabannya A. Oke, soal nomor 2. Dua buah senar terbuat dari bahan yang sama. Panjang senar A 100 cm dan panjang senar B 50 cm. Berapakah perbandingan frekuensi yang dihasilkan oleh senar A terhadap senar B? Pembahasan. Pembahasan. Diketahui F1-nya FA sama dengan 100 cm dijadiin meter menjadi 0,5 meter. FB-nya atau F2 50 cm menjadi 1 meter. Jawab. F1 per F2 sama dengan I2 per I1 atau FA per FB sama dengan 1B per 1A. Jadi FA per FB sama dengan 0,5 per 1. FA per FB sama dengan 1 per 2. Jadi FA banding FB sama dengan 1 banding 2. Hasilnya A. Kita masuk ke soal nomor 3. Pada jarak 750 meter dari pengamat, seseorang memukul kentungan. Jika bunyi kentungan terdengar 1,5 detik setelah pemukul memukul kentungan, maka cepat lambat bunyi adalah. Pembahasan. Diketahui S sama dengan 750 meter dan T-nya sama dengan 1,5 sekon. Ditanya cepat rambatnya. Jawab. Cepat rambat sama dengan jarak per waktu. Jadi cepat rambat sama dengan 750
350 per 1,5 sama dengan cepat rambat sama dengan 500 m per s. Jadi hasilnya B. Hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang gelombang bunyi. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.